Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang integrasi numerik yang beranggotakan Vika Riza Syifamilah, Ulfa Alina Ahdia, Laili Hikmatul Aulia, Bama Kartiha Hafiz Kamaluddin, Bandila Tika Divani, Siti Nur Safatun, Muhammad Faqih, Ira Putri Nur Indasari, Ihda Gusti Nuri Syafaqoh, dan Dia Ayu Sri Linangkung. Di dalam kalkulus, integral adalah suatu dari dua pokok bahasan yang mendasar di samping turunan atau derivatif. Secara geometri, integrasi tentu sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, garis X sama dengan A, dan garis B sama dengan B, seperti pada gambar tersebut. Fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi menerus yang sederhana seperti polinomial, eksponensial, atau fungsi trigonometri. Yang kedua, fungsi menerus yang rumit. Yang ketiga, fungsi yang ditabulasikan yang dalam hal ini nilai x dan fx diberikan dalam sejumlah titik diskrit. Fungsi yang ketiga ini sering dijumpai pada data hasil eksperimen di laboratorium atau berupa data pengalaman di lapangan. Selanjutnya, terapan integral dalam bidang sains dan rekayasa. Integral mempunyai banyak terapan dalam bidang sains dan rekayasa. Dalam praktek rekayasa, seringkali fungsi yang diintegrasikan atau integran adalah fungsi empirik yang diberikan dalam bentuk tabel. Contoh persoalan dalam bidang sains dan rekayasa. Yang pertama, dalam bidang fisika. Integral digunakan untuk menghitung persamaan kecepatan. Misalkan, kecepatan suatu partikel merupakan fungsi waktu menerus yang diketahui terhadap waktu, Vt. Jarak total d yang ditempuh oleh partikel ini selama waktu t diberikan oleh d sama dengan integral 0 sampai t Vt dt. Yang kedua, dalam bidang teknik elektro atau kelistrikan. Harga rata-rata suatu arus listrik yang berisolasi sepanjang satu periode boleh 0, di samping kenyataan bahwa hasil neto adalah 0. Arus tersebut mampu menimbulkan kerja dan menghasilkan panas. Karena itu, para rekayasawan listrik sering mencirikan arus yang demikian dengan persamaan IRMS sama dengan akar integral 0 sampai T I kuadrat T dt per T besar. Yang ketiga, contoh fungsi dalam bentuk tabel adalah pengukuran fluks panas matahari yang diberikan oleh tabel tersebut. Data yang ditabulasikan pada tabel tersebut memberikan pengukuran fluks panas Q setiap jam pada permukaan sebuah kolektor sinar matahari. Diminta memperkirakan panas total yang diserap oleh panel kolektor selama 150.000 cm persegi selama waktu 14 jam. Panel mempunyai kemangkusan penyerapan atau absorption EAB sebesar 45%. Panas total yang diserap diberikan oleh persamaan H sama dengan EAB integral 0 sampai T I A dt. Persoalan integrasi numerik. Persoalan integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu. I sama dengan integral A sampai B fx dx, yang dalam hal ini A dan B batas-batas integrasi. F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai.
Terdapat 3 pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik. Pendekatan pertama adalah berdasarkan tafsiran geometri integral tentu. Pendekatan yang kedua adalah berdasarkan polinom interpolasi. Pendekatan yang ketiga sama sekali tidak menggunakan titik-titik diskrit sebagaimana pada kedua pendekatan di atas. Selanjutnya yaitu metode bias. Pada umumnya, metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Karena data yang ditabulasikan sudah berbentuk demikian, maka secara alami ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik. Jadi, metode bias yaitu dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi n buah bias atau segmen. Lebar tiap bias atau H sama dengan B min A per N. B yaitu sisi bias paling kanan dan A adalah sisi bias yang paling kiri, sedangkan N adalah jumlah bias. Titik absis bias dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus RH dengan R-nya 0 sampai N. Nilai fungsi pada titik absis bias atau tinggi bias yaitu FR sama dengan FXR. Luas daerah integrasi A, B dihampiri sebagai luas N buah bias. Metode integrasi numerik yang berbasis bias ini disebut metode bias. Ada juga yang menyebutnya metode kuadratur, karena bias berbentuk segi 4. Dapat dilihat pada gambar 6.2, yaitu metode bias. Jadi untuk menghitung integral numerik dari sebuah fungsi fx, kita buat n buah bias. H tadi adalah lebar bias, x0, x1, x2 sampai xn adalah absisnya, sedangkan f0, f1, f2 sampai fn adalah tinggi bias. Kemudian dapat dibuat tabelnya. R dari 0 sampai N. Jika R-nya 0, maka X0 dan F0. Jika R-nya 1, maka X1 dan F1. Sampai N, maka Xn dan Fn. Kaidah integrasi numerik dengan metode bias dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kaidah segi 4 atau rectangle rule. Yang kedua kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Dan yang ketiga kaidah titik tengah midpoint rule. Dua kaidah yang pertama pada hakikatnya sama, hanya cara penurunan rumusnya yang berbeda. Sedangkan kaidah yang ketiga, kaidah titik tengah, merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kaidah segi 4. Pandang sebuah bias berbentuk persegi panjang dari x0 sampai x1 pada gambar di bawah. Pada gambar 6.3, yaitu kaidah segi 4, terdapat sebuah bias dari x0 sampai x1 dengan lebar h. Kita hitung luas biasnya. Yang pertama untuk tinggi bias fx0, maka integral dari x0 sampai x1 fx dx sama dengan h dikali fx0. Sedangkan untuk tinggi bias fx1, maka integral dari x0 sampai x1 fx dx sama dengan h dikali fx1. Jadi, luas bias yaitu jumlah kedua integrasi ini. Diperoleh 2 integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h dikali fx0 ditambah h dikali fx1. Kemudian dapat dikeluarkan hanya diperoleh 2 kali x0 sampai x1 fx dx sama dengan h dikalikan fx0 plus fx1. Kemudian kedua ruas dibagi 2.
menjadi integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h per 2 dikalikan fx0 plus fx1. Persamaan tersebut dinamakan kaidah segi empat. Kaidah segi empat dapat diperluas untuk menghitung I, yaitu integral A sampai B fx dx. I adalah luas daerah integrasi dalam selang A, B. Luas tersebut diperoleh dengan membagi selang A, B menjadi n buah bias segi 4 dengan lebar H, yaitu x0, x1, x1, x2, x2, x3, sampai xn-1, xn. Jumlah luas seluruh bias adalah hampiran luas. Kaidah integrasi yang diperoleh yaitu kaidah integrasi gabungan atau composite rectangles rule. Jadi, tadi kan menghitung luas untuk satu bias. Sedangkan untuk menghitung n buah bias maka menggunakan kaidah integrasi gabungan. Caranya yaitu kita jumlahkan integrasi sisi bias yang kiri dengan integrasi sisi bias yang kanan. Dapat dilihat pada gambar 6.4. Kaidah segi 4 gabungan, sisi bias kiri yaitu x0 sebagai sisi bias kiri bias yang pertama, x1 sebagai sisi kiri bias yang kedua, sampai xn-1 yaitu sisi kiri bias yang terakhir. Sedangkan sisi bias yang kanan yaitu x1 sebagai sisi bias kanan bias yang pertama, x2 sisi kanan bias yang kedua, dan xn sebagai sisi kanan bias yang terakhir. Yang pertama yaitu integrasi sisi bias yang kiri yaitu integral A sampai B fx dx yaitu h fx0 plus h fx1 plus h fx2 sampai h fxn-1. Dan yang integrasi yang kedua yaitu integrasi sisi bias kanan, yaitu integral A sampai B fx dx h fx1 plus h fx2 plus h fx3 sampai h fxn. Kemudian keduanya dijumlahkan menjadi 2 integral A sampai B fx dx h fx0 plus 2h fx1 plus 2h fx2 sampai h fxn. Kemudian kedua ruas dibagi 2, diperoleh integral A sampai B fx dx, yaitu h per 2 fx0 plus h fx1 plus h fx2 sampai h fxn-1 plus h per 2 fxn. Dapat juga diubah ekuivalen dengan integral A sampai B fx dx, yaitu h per 2 dikalikan f0 plus 2f1 plus 2f2 sampai fn. Dibuat bentuk sigmanya yaitu menjadi h per 2 dikalikan f0 plus 2 sigma fi dari I sama dengan 1 sampai n-1 plus fn. Jadi, kaidah segi 4 gabungannya yaitu integral A sampai B fx dx, yaitu h per 2 dikalikan f0 plus 2f1 plus 2f2 sampai 2 fn-1 plus fn, atau h per 2 dikalikan f0 ditambah 2 sigma fi dari I sama dengan 1 sampai n-1 plus fn, dengan fr-nya yaitu fxr, R-nya 0 sampai N. Di bab 6.3.2 kita akan belajar tentang kaidah trapesium. Di sini terdapat sebuah gambar. Kita pandang sebuah pias. Dalam gambar ini berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Jadi pada gambar di sini terdapat sebuah pias yang berbentuk trapesium.
Luas satu trapesium adalah integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h/2 kurung siku fx0 plus fx1. Persamaan di atas itu dikenal dengan nama kaidah trapesium. Ingat bahwa kaidah trapesium sama dengan kaidah segi empat. Di sini kita akan mereview tentang kaidah segi empat yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Luas bias adalah tinggi bias sama dengan fx0, yaitu integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan hfx0, atau tinggi bias fx1 yaitu integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan hfx1. Kemudian jumlahkan kedua persamaan tinggi bias fx0 dan tinggi bias fx1, jadi diperoleh 2 dikali integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h kurung siku fx0 plus fx1. Kemudian bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan di atas dengan 2 untuk menghasilkan integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h/2 kurung siku fx0 plus fx1. Persamaan di atas yang kita peroleh dinamakan kaidah segi empat. Ingat bahwa kaidah trapesium sama dengan kaidah segi empat. Selanjutnya, bila selang A, B dibagi atas n buah bias trapesium, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 sampai x2 fx dx ditambah sampai dengan integral xn-1 sampai xn fx dx. Dengan rumus luas satu trapesium diperoleh h/2 kurung siku fx1 plus fx2 ditambah sampai dengan h/2 kurung siku fxn-1 plus fxn sama dengan h/2 kurung siku fx0 ditambah 2fx1 ditambah 2fx2 ditambah hingga 2fxn-1 plus fxn sama dengan h/2 f0 plus 2 sigma L sama dengan 1 sampai n-1 f1 plus fn dengan nilai fungsi pada titik apsis bias yaitu fr sama dengan fxr dan r sama dengan 0,1,2 sampai n. Untuk materi selanjutnya, yaitu kaidah titik tengah. Dengan saya, Vika Riza Syifamilah, NIM 18080460004. Nah, pada kali ini, saya akan berbagi tentang integral numerik, metode bias atau segmen dengan kaidah titik tengah. Misalkan, di dalam diagram Kartesius ada sebuah grafik dengan fungsi y sama dengan fx yang dibatasi oleh x0 sampai x1 merupakan integral tentu dan hasilnya adalah menghampiri luas di bawah kurva. Jarak antara x0 dan x1 atau lebar bias ini adalah h. Karena dengan kaidah titik tengah kita cari tengah-tengah x0 sampai x1 atau bisa dikatakan dengan x setengah. Kita akan mencari luas di bawah kurva ini dengan batasan x0 dan x1 ya. Kita bisa menggunakan pendekatan segi empat dengan tingginya menggunakan x setengah. Nah, kalau di bawahnya itu sudah x setengah ya, maka fx-nya adalah fx setengah. Maka untuk luas di bawah kurva ini sama dengan luas segi 4. Nah, sekarang kita akan mencari luas dengan metode titik tengah. Kita tahu
bahwa segi 4 itu rumusnya panjang kali lebar. Berarti di sini panjang menggunakan titik tengah atau sama dengan fx1 dikalikan dengan lebarnya sama dengan h. Maka integral fx dx dari x0 hingga x1 menghampiri h dikalikan dengan fx setengah. Itu adalah luas di bawah kurva atau integral fx dx dengan batasan x0 x1 itu untuk satu pias, di mana h atau lebar piasnya adalah x1 min x0 dibagi dengan 2, dan untuk titik absis setengah sama dengan x setengah sama dengan x0 plus h dibagi 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya pias atau segmennya lebih dari satu, atau sering kita sebut dengan kaidah titik tengah gabungan. Untuk mencari kaidah titik tengah gabungan, dapat kita lihat seperti grafik di samping terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita menggunakan batasan x0 sampai xn, di mana x0 sama dengan A dan xn sama dengan B. Di sini kita akan mencari integral fx dx dengan batasan A hingga B ya teman-teman. Untuk pias yang pertama, yaitu dari x0 sampai x1. Di sini ada integral fx dx dengan batasan x0 hingga x1. Berarti jika kita menggunakan kaidah titik tengah, kita ambil tengah-tengahnya yaitu x setengah. Maka luas dari pias yang pertama adalah h dikalikan fx setengah. Selanjutnya untuk pias yang kedua berarti kita tambahkan, di mana integral fx dx dengan batasan x1 hingga x2 untuk tingginya di tengah-tengah. Karena menggunakan kaidah titik tengah, berarti antara x1 dengan x2 adalah x1 setengah atau sama dengan x3 per 2. Maka panjang piasnya sama dengan fx 3 per 2. Berarti untuk luas pias yang kedua adalah h dikalikan fx 3 per 2. Nah, kalau pias yang ketiga berarti kita tambahkan lagi dengan integral fx dx dengan batasan x2 hingga x3. Nah, di sini titik tengahnya adalah 5 per 2 atau 2 setengah. Maka panjang pias yang ketiga dengan kaidah titik tengah yaitu fx 5 per 2. Maka luasnya h dikalikan fx 5 per 2 dan seterusnya hingga ke pias n yang ke n. Berarti kalau pias yang ke n, maka integral fx dx dengan batasan xn-1 hingga xn. Nah, tengah-tengahnya untuk xn ini adalah xn dikurangi 1. Seperti misalnya, di sini kalau kita menggunakan batasan x2 sampai x3, berarti x3 dikurangi setengah atau 5 per 2. Begitu juga kalau misalnya sampai ke xn, berarti xn min setengah. Nah, kalau misalnya xn min setengah, maka untuk panjang pias ke n-nya adalah fxn min setengah. Jadi untuk luas pias ke n berarti h dikalikan fxn min setengah. Nah,
Dari rumus di atas dapat kita sederhanakan ya teman-teman. Maka bisa kita dapatkan H dikalikan dengan Fx setengah ditambah Fx 3/2 dan seterusnya hingga Fx n min setengah. Nah, kalau misalnya dari Fx setengah sampai Fx min setengah, saya jadikan sigma, maka menjadi H sigma Fi min setengah, di mana I sama dengan 0 dan N hingga N min 1. Untuk materi yang pertama yaitu Galat metode Pias. Dalam materi ini, Galat metode Pias merupakan hasil integrasi untuk masing-masing metode. Dalam hal ini terdapat simbol I, yaitu nilai integrasi sejati, dan I aksen adalah integrasi secara numerik. Maka, hasil integrasi numerik dapat didefinisikan sebagai E sama dengan I min I aksen. Dan untuk penurunan galatnya dalam selang 0, H dapat dituliskan dalam persamaan I sama dengan integral 0 sampai H fx dx. Untuk selanjutnya yaitu galat kaidah trapesium. Galat untuk satu buah bias yaitu E sama dengan integral 0 sampai H fx dx min H/2 f0 ditambah dengan f1. Uraikan fx ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0, yaitu fx sama dengan f0 plus x f0 aksen ditambah dengan setengah x kuadrat f0 double aksen ditambah dengan 1/6 x pangkat 3 f0 triple aksen ditambah dengan, untuk yang selanjutnya, uraikan f1 sama dengan fx1 sama dengan fh ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Sehingga menjadi f1 sama dengan fx1 sama dengan fh, yaitu sama dengan f0 plus hf aksen f0 ditambah dengan setengah h kuadrat f0 double aksen. Maka E sama dengan integral 0 sampai H f0 plus x f0 aksen ditambah setengah x kuadrat f0 double aksen ditambah 1/6 x pangkat 3 f0 triple aksen dx min h/2 f0 min h/2 f0 plus h f0 aksen ditambah setengah h kuadrat f0 double aksen sama dengan x f0 ditambah setengah x kuadrat f0 aksen ditambah 1/6 x pangkat 3 f0 triple aksen, yaitu 0 sampai h min setengah h f0 min setengah h f0 min setengah h kuadrat f0 aksen min 1/4 h pangkat 3 f0 triple aksen sama dengan h f0 ditambah setengah h kuadrat f0 aksen ditambah 1/6 h pangkat 3 f0 double aksen, yaitu dalam kurung min h f0 plus setengah h kuadrat f0 aksen ditambah 1/4 h pangkat 3 f0 triple aksen, sehingga sama dengan min 1/12 h pangkat 3 f0 double aksen sama dengan min 1/12 h pangkat 3 f double aksen t, yaitu t lebih dari 0 kurang dari h sama dengan 0h pangkat 3. Jadi, didapat integral 0 sampai h fx dx sama dengan h/2 f0 plus f1 plus 0h pangkat 3. Persamaan ini menyatakan bahwa galat kaidah trapesium sebanding dengan h pangkat 3. Pernyataan ini dibuat dengan andaian bahwa fx menerus dalam selang 0 sampai h, jika tidak, maka galat tidak sebanding dengan h pangkat 3. Untuk n buah bias galat keseluruhan total, yaitu E total ekuivalen,
min H pangkat 3 per 12 F0 aksen ditambah F1 double aksen ditambah F2 triple aksen ditambah sampai dengan F double aksen N min 2 min 1 yang dapat disederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahan menjadi E total sama dengan min H pangkat 3 per 12 sigma I sama dengan 1 N min 1 F double aksen I sama dengan min N H pangkat 3 per 12 F double aksen T, yaitu T lebih dari A kurang dari B, mengingat bahwa H sama dengan B min A per N. Kecil pula galatnya namun semakin banyak jumlah komputasinya. Maka E total ekuivalen min N H pangkat 3 per 12 F double aksen T ekuivalen min N B min A H pangkat 3 per N 12 F double aksen T ekuivalen min H pangkat 3 per 12 B min A F double aksen T ekuivalen 0H pangkat 2. Dengan demikian didapat integral A sampai B fx dx sama dengan H per 2 F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 N min 1 Fi plus Fn dalam kurung ditambah 0H kuadrat. Jadi galat total integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan kuadrat lebar bias, yaitu H semakin kecil ukuran H semakin banyak jumlah komputasinya. Untuk materi selanjutnya yaitu galat kaidah titik tengah. Pada materi ini, galat untuk satu buah bias dapat ditulis dalam persamaan E sama dengan integral 0 sampai H fx dx min H kali F1 per 2 dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah trapesium, diperoleh E H pangkat 3 per 24 F double aksen T dengan selang T yaitu 0 sampai H. Dan galat untuk seluruh bias adalah dapat dituliskan sebagai persamaan berikut, yaitu E total N H pangkat 3 per 24 F double aksen T dengan selang T A sampai B, dan dapat dituliskan dengan hasil akhir yaitu O kali H pangkat 2. Dan dapat dilihat bahwa galat integrasi dengan kaidah titik tengah sama dengan setengah kali galat pada kaidah trapesium, namun hanya berbeda tanda saja. Dengan kata lain, kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium. Namun, pada kaidah titik tengah tidak dapat diterapkan jika fungsi fx-nya tidak diketahui secara eksplisit, sebab kita tidak dapat menghitung nilai tengahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Cotes. Metode Newton-Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton-Cotes. Gagasannya adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pnx. I sama dengan integral A sampai B fx dx isomorfik integral A sampai B Pnx dx. Yang dalam hal ini, Pnx sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus sampai Anx pangkat N. Mengapa polinom interpolasi? Karena suku-suku polinom mudah diintegralkan dengan rumus integral yang sudah baku, yaitu integral A x pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini integral yang sudah baku dan kita gunakan sejak SMA. Dalam bab ini, polinom yang kita pakai adalah polinom Newton-Gregory maju, yaitu
Pnx sama dengan F0 plus X min X0 kali delta F0 per 1 faktorial kali H plus X min X0 kali X min X1 delta kuadrat F0 per 2 faktorial H kuadrat plus sampai X min X0 kali X min X1 dikalikan sampai X min Xn min 1 delta pangkat N F0 per N faktorial H pangkat N. Dari beberapa kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes, 3 diantaranya yang terkenal adalah kaidah trapesium, kaidah Simpson sepertiga, kaidah Simpson 3/8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah trapesium. Diberikan dua buah titik data 0,F0 dan H,Fh, polinom interpolasi yang melalui dua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus tersebut. Bisa dilihat pada grafiknya, yang grafik vertikal itu titik 0,F0 dan yang sebelah kanan itu titik H,Fh. Jadi dari titik 0,F0 dan H,Fh itu bisa ditarik garis. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua buah titik itu adalah P1x sama dengan Fx0 plus X delta Fx0 per H sama dengan F0 plus X delta F0 per H. Sekarang kita akan integrasikan P1x di dalam selang 0,1. I sama dengan integral 0 sampai H Fx dx isomorfik integral 0 sampai H P1x dx. Kita gunakan rumus P1x di atasnya itu ya. Integral 0 sampai H F0 plus X delta F0 per H dx. Setelah kita integralkan, kita peroleh X F0 plus X kuadrat per H delta F0 dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas X sama dengan H. Kemudian setelah kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, diperoleh H F0 plus H per 2 delta F0. Di sini delta F0-nya itu yaitu F1 min F0. Jadi bisa diperoleh H F0 plus H per 2 kali F1 min F0. Kemudian kita kalikan, diperoleh H per 2 F0 plus H per 2 F1. Bisa disederhanakan dengan H per 2 kali F0 plus F1. Jadi kaidah trapesiumnya itu integral 0 sampai H Fx dx isomorfik H per 2 kali F0 plus F1. Galat kaidah trapesium sudah diturunkan sebelumnya pada metode Pias, yaitu E sama dengan min 1/12 H pangkat 3 F double aksen T sama dengan 0 H pangkat 3, di mana 0 kurang dari T kurang dari H. Jadi integral 0 sampai H Fx dx isomorfik dengan H per 2 kali F0 plus F1 plus 0 H pangkat 3. Kaidah trapesium untuk integrasi dalam selang 0 sampai H kita perluas untuk menghitung I sama dengan integral A sampai B Fx dx. Yang dalam hal ini I sama dengan luas daerah integrasi di dalam selang A, B. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang A sampai B menjadi N buah upas selang atau subinterval dengan lebar tiap upas selang H yaitu X0, X1, X1, X2, X2, X3 sampai Xn-1, Xn. Luas daerah integrasi di dalam selang A, B adalah jumlah seluruh luas trapesium, yaitu integral A sampai B Fx dx isomorfik dengan integral X0 sampai X1 Fx dx sampai integral Xn-1 Xn Fx dx. Setelah diintegralkan diperoleh H per 2 kali F0 plus F1 plus H per 2 kali F1 plus F2 sampai H per 2
kali Fn-1 plus Fn. Setelah itu kita sederhanakan menjadi H/2 kali F0 plus 2 Fi plus sigma I dengan I sama dengan 1 sampai N-1 Fn dengan Fr sama dengan Fxr, di mana R sama dengan 0 sampai N. Galat total kaidah trapesium gabungan sudah diturunkan pada metode Pias, yaitu E total isomorfik min H kuadrat per 12 kali B min A F double aksen T sama dengan O H kuadrat di mana X0 kurang dari T kurang dari Xn. Ini galat total yang kita peroleh di metode Pias. Dengan demikian, integral A sampai B fx dx sama dengan H/2 kali F0 plus 2 sigma I dengan I sama dengan 1 sampai N Fi plus Fn plus OH kuadrat. Jadi galat integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan H kuadrat. Selanjutnya untuk kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Kita misalkan untuk fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Dapat kita lihat grafik di sebelahnya ini merupakan grafik polinom interpolasi derajat 2 dengan luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola, yaitu bagian yang diarsir ini. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, yaitu x0, x1, dan x2. Untuk x0-nya sama dengan 0 dan y-nya itu f0. Kemudian x1-nya sama dengan h dan y-nya fh. Untuk x2 sama dengan 2h, y-nya f2h. Kemudian untuk polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah dapat kita tulis P2x sama dengan fx0 ditambah x per h delta fx0 ditambah x dikali x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat kemudian dikali delta kuadrat fx0. Untuk fx0-nya kita ganti f0, ini menjadi f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x dikalikan x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat kemudian dikalikan dengan delta kuadrat f0. Pada persamaan P2x ini diintegrasikan ke dalam selang 0,2h. Dapat kita tuliskan menjadi I sama dengan integral 0 sampai 2h fx dx. Kemudian untuk fx-nya kita ganti dengan P2x menjadi integral 0 sampai 2h P2x dx. Pada P2x ini dapat kita ganti dengan persamaan hasil tadi menjadi integral 0 sampai 2h dikalikan f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x dikali x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat dikalikan dengan delta kuadrat f0 kemudian diintegralkan terhadap dx menjadi f0x ditambah 1 per 2h dikali x kuadrat delta f0 ditambah dalam kurung x pangkat 3 dibagi 6h kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi 4h dikalikan dengan delta kuadrat f0. Ini interval dari 0 sampai 2h. Kemudian untuk x sama dengan 0 nya itu ketika dioperasikan dengan 0 maka hasilnya 0 dan jika dioperasikan dengan x sama dengan 2h menjadi 2h f0 ditambah 4h kuadrat dibagi 2h delta f0 ini karena x-nya itu diganti dengan 2h kemudian ditambah dalam kurung 8h pangkat 3 dibagi 6h kuadrat dikurangi 4h kuadrat dibagi 4h dikalikan dengan delta kuadrat f0.
Di sini kita sederhanakan menjadi 2H-F0 ditambah 2H delta F0 ditambah dalam kurung 4H per 3 dikurangi H. Kemudian dikalikan dengan delta kuadrat F0. Dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2H-F0 ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 delta kuadrat F0. Mengingat yang tadi delta F0 sama dengan F1 dikurangi F0 dan delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 dikurangi delta F0 itu sama dengan juga dengan F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Maka dapat kita lanjutkan untuk persamaan tadi I sama dengan 2H-F0 ditambah 2H. Untuk delta F0 nya kita ganti F1 dikurangi F0 ditambah H per 3, dan untuk delta kuadrat F0 nya kita ganti dengan F2 kurangi 2F1 ditambah F0. Yang dari dalam kurung ini dapat kita keluarkan menjadi 2H-F0 ditambah 2H-F1 dikurangi 2H-F0 ditambah H per 3 F2 dikurangi 2H per 3 F1 ditambah H per 3 F0. Kemudian kita hitung menjadi H per 3 F0 ditambah 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2. Dapat kita sederhanakan menjadi H per 3, H per 3 nya itu dikeluarkan, dikalikan dengan F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Persamaan ini dapat kita namakan dengan persamaan P.6.27. Persamaan P.6.27 itu dinamakan dengan kaidah Simpson 1/3. Kemudian ada lagi namanya kaidah Simpson 1/3 gabungan. Kita misalkan kurva fungsi sepanjang selang integrasi A, B kita bagi menjadi n+1 buah titik diskrit x0, x1, x2, dan seterusnya sampai xn dengan n bernilai genap. Dan setiap 3 buah titik atau 2 pasang upah selang di kurva dihampiri dengan parabola atau polinom interpolasi derajat 2. Maka kita akan mempunyai n/2 buah potongan parabola. Bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam upah selang atau subinterval integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah Simpson 1/3 gabungan. Dapat kita tulis menjadi I total sama dengan integral A sampai B fx dx. Dapat kita jabarkan juga menjadi integral x0 sampai x2 fx dx ditambah integral x2 sampai x4 fx dx ditambah terus sampai integral xn-2 sampai xn fx dx. Kita substitusikan yang tadi I menjadi H per 3 dikalikan F0 ditambah 4F1 ditambah F2, kemudian ditambahkan H per 3 dikali F2 tambah 4F3 ditambah F4, ditambahkan terus sampai penjumlahan ke H per 3 dikalikan Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn dengan N tadi bernilai genap. Kemudian kita hitung bagian dalam kolom tadi menjadi H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 tambah 4F3 tambah 2F4 ditambah sampai penjumlahan 2Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn. Kemudian dapat disederhanakan menjadi H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 sigma I sampai N-1 dengan Fi dengan I135 dan seterusnya ditambah 2 sigma I sampai N-2 Fi dengan I-nya 24,6 dan seterusnya, yaitu yang bernilai genap ditambah Fn. Nah, persamaan inilah dapat kita namakan dengan P.6.28.
Di persamaan P.6.28 itu mudah dihafalkan dengan mengingat pola koefisien suku-sukunya, yaitu pada 1, 4, 2, 4, 2, dan seterusnya sampai 2, 4, 1. Namun penggunaan kaidah 1/3 Simpson mensyaratkan jumlah upah selang N-nya itu harus genap. Ini kan berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selang seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu galat kaidah Simpson 1/3. Nah, untuk galat kaidah Simpson 1/3 untuk dua pasang selang adalah E sama dengan integral 2H0 kalikan Fx dx min H/3 kalikan F0 plus 4F1 plus F2, maka menjadi persamaan 6.29. Selanjutnya yaitu kita uraikan Fx dan F2 masing-masing ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0. Maka didapat tiga persamaan, yaitu yang pertama yaitu persamaan 6.30, yang kedua persamaan 6.31, yang ketiga persamaan 6.32. Untuk persamaannya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya kita masukkan persamaan tadi, persamaan 6.30, 6.31, dan 6.32 ke dalam persamaan 6.29. Maka didapat hasilnya seperti yang ada di slide. Bisa dilihat ya. Nah, ini adalah hasil dari lanjutan slide sebelumnya, yaitu persamaan 6.33. Jadi, kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang upah selang ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral 2H0 Fx dx sama dengan H/3 kalikan F0 4 plus 4 F1 plus F2 plus 0 kalikan H⁻5. Selanjutnya, galat untuk N/2 pasang upah selang adalah sebagai berikut. Didapat persamaan 6.34, bisa dilihat pada slide. Jadi, kaidah Simpson 1/3 gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai berikut, seperti yang ada di slide. Dengan kata lain, kaidah Simpson 1/3 gabungan berorde 4 dibandingkan dengan kaidah trapesium gabungan, hasil integrasi dengan kaidah Simpson gabungan jauh lebih baik karena orde galatnya lebih tinggi. Tapi ada kelemahannya, yaitu kaidah Simpson 1/3 tidak dapat diterapkan bila jumlah upah selang N ganjil. Selanjutnya, saya Ikhda Gus Indonesia Foko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah Simpson 3/8. Sama seperti kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalkan suatu fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi berderajat 3, dan luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut parabola. Dan untuk membentuk polinom interpolasi berderajat 3 ini, dibutuhkan 4 buah titik data, yaitu misalkan 0,F0, H,Fh, 2H, F2H, dan 3H, F3H. Gambar 6.11 ini merupakan daerah di bawah kurva polinom berderajat 3 yang mempunyai 4 buah titik, yaitu x0, x1, x2, dan x3. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu atau P3x ini dirumuskan pada persamaan P
P6.35 dan mencari integrasi P3x di dalam selang 0,3H atau I bisa dicari dengan integral 0 sampai 3H fx dx atau bisa juga dicari dengan integral 0 sampai 3H P3x dx. Dengan P3x ini disubstitusikan dari rumus P6.35 sehingga didapatkan rumus seperti yang ada pada integrasi P3x. Dan dengan cara penurunan yang sama seperti kaidah Simpson 1/3 diperoleh rumus pada P6.36 yaitu integral 0 sampai 3H fx dx dengan 3H/8 F0 plus 3F1 plus 3F2 plus F3 yang merupakan kaidah Simpson 3/8. Galat kaidah Simpson 3/8 ini dirumuskan pada rumus P6.37 yaitu E sama dengan min 3/80 dikalikan H pangkat 5 dikalikan F0 dikalikan T, dengan T merupakan nilai antara 0 sampai 3H. Jadi kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral 0 sampai 3H fx dx yaitu 3/8 dikalikan F0 plus 3F1 plus 3F2 plus F3 ditambahkan dengan 0 kali H pangkat 5. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan dicari dengan rumus P3/8 yaitu integral A sampai B fx dx. Pada persamaan P6.38 ini bisa dihafalkan dengan mengingat pola suku-sukunya, yaitu polanya itu yaitu 1, 3, 3,2, 3,2 dan seterusnya sampai kembali lagi ke 1. Namun penggunaan kaidah Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah epsilon n harus berkelipatan 3. Dan galat kaidah 3/8 dan galat kaidah Simpson 3/8 gabungan ini bisa dicari dengan persamaan P6.39 yaitu dihasilkan E total sama dengan 0,0 dikalikan H pangkat 4. Jadi, kaidah Simpson 3/8 ditambahkan dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral A sampai B fx dx sama dengan 3H/8 dikalikan F0 plus 3 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 dengan I-nya itu bukan kelipatan 3, 6, 9 dan seterusnya dikalikan Fi plus 2 dikalikan sigma I kelipatan 3, 6, 9 sampai N min 3 dikalikan Fi plus Fn dan dijumlahkan 0 kali H pangkat 4. Kaidah Simpson 3/8 memiliki order galat yang sama dengan order galat kaidah Simpson 1/3. Namun, kaidah Simpson 1/3 ini biasanya lebih mudah digunakan atau lebih disukai daripada kaidah Simpson 3/8. Karena Simpson 1/3 ini menggunakan 3 titik yang sudah diperoleh dari order ketelitian yang sama dengan Simpson 3/8 yang menggunakan 4 titik. Akan tetapi untuk n kelipatan 3 kita hanya dapat menggunakan kaidah Simpson 3/8 bukan Simpson 1/3. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.